Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Selepas dari rumahnya, Abi bertolak ke kantor. Banyak pekerjaan yang perlu ia tangani. Baru memulai kerja, ponsel pintarnya terus saja berbunyi. Rupanya Nyonya Warsa yang menghubunginya. "Ada apa, Mah?" jawab Abi di ujung telepon. "Mama lihat Vivi ngebut-ngebutan di jalan sama teman-temannya. Dia itu kan sedang hamil. Apa tidak takut terjadi apa-apa dengan bayinya? Tolong suruh hati-hati, Mama tak enak menegurnya," ujar Bu Warsa merasa khawatir. "Iya, Mah, nanti Abi tegur. Terima kasih infonya," jawab Abi sembari memijit pelipisnya lalu menutup teleponnya. Kenapa istri-istrinya membuatnya pusing semua? Usai mendapat laporan dari ibunya, Abi langsung menghubungi Vivi. Sayang sekali, perempuan itu tidak kunjung mengangkatnya, hingga membuat pria itu tak berkonsentrasi bekerja. Sore harinya, pria itu pulang dalam keadaan lelah, sedikit berbaik hati yang tidak mendapat sambutan hangat dari istrinya. "Tumben ingat pulang, aku pikir udah betah di rumah sakit," ujar Vivi dengan nada mencibir. "Dari mana seharian? Kelayapan? Buang-buang uang. Kamu mikir gak sih Mama lihat kamu?" bentaknya kesal. "Gak usah marah-marah gitulah, Mas. Aku butuh hiburan. Gak apa-apa dong, mumpung belum sibuk ngurus anak," jawab Vivi dengan enteng. "Iya, tapi tidak urakan di jalan juga. Orang taunya kamu tengah hamil. Memang ada orang hamil bertindak sesuka hati?" "Yang mana aku tahu bakalan kepergok sama ibumu. Lagian cuma hamil bohongan juga, gak usah ribet deh," sela Vivi kesal. "Siapa yang bohongan?" sela Nyonya Warsa tiba sudah berkunjung ke rumah anaknya. "Mama," keduanya terperanjat mendengar suara yang terdengar begitu familiar di dekatnya. "Sejak kapan Mama di situ?" tanya Vivi jelas tamat riwayatnya. "Siapa yang kamu maksud bohongan?" tanya Nyonya Warsa jelas curiga, menyorot keduanya bergantian. Ini mah, Vivi gak mau ngaku kalau tadi ngebut di jalan, mencoba berbohong, padahal kan Mama lihat," jawab Abi terpaksa berdusta. Ibunya sangat rewel untuk hal sekrusial itu. Dirinya juga bakalan repot kena sidak dan laporan berlanjut apabila tidak sesuai dengan pemikirannya. "Maaf, Mah, tadi temenku yang bawa mobilnya. Lain kali aku lebih hati-hati lagi," sesal Vivi tertunduk dalam benaknya. Jelas merasa was-was luar biasa. "Ya sudah, aku ke dalam dulu," pamit perempuan itu ingin segera menyudahi sandiwaranya yang nyaris terbuka. "Abi, Mama sudah memperingatkan kamu jauh-jauh hari. Kamu tahu Mama kan?" tekan Bu Warsa menatap tajam putranya. "Iya, Mah, paham. Aku masih bisa mengatasinya. Mama jangan ambil hati ya. Nanti pelan-pelan aku kasih tahu," ucap pria itu menenangkan, merasa sedikit berdosa terus-menerus menutupi kebohongan istrinya yang tentunya juga dirinya. "Mama kesini cuma mampir. Tolong berikan makanan sehat ini untuk istrimu. Pastikan dia memakannya," pesan Bu Warsa lalu pamit. Abi meraih paper bag berisi makanan sehat yang sepertinya salad buah segar. Pria itu berencana memberikan pada Ajeng nanti sambil menjenguknya. Selepas kepulangan ibunya, Abi langsung menyusul istrinya ke dalam. "Ibumu sudah pulang?" tanya Vivi begitu pria itu memasuki kamarnya. "Sudah, lain kali jaga sikapmu dan nada bicaramu di depan Mama, kalau tidak ingin semua rencana yang sudah kita susun berantakan," peringat Abi menatap istrinya serius. Jawab Vivi dengan gumaman. Memang seharusnya mengiyakan agar tidak berkepanjangan. "Kamu mau kemana lagi, Mas? Kan baru pulang," tanya Vivi jelas merasa terabaikan. "Ke rumah sakit, gak ada yang jagain Ajeng. Kamu mau ikut?" tawar Abi dengan santai. "Enggak, tapi nanti kamu pulang kan? Semalam kamu bahkan sudah menginap di sana." "Kemungkinan tidak, jangan khawatir.
Akan aku ganti waktumu nanti semalaman bersamaku. Sekarang aku perlu menjaganya. Aku khawatir terjadi sesuatu dengan kandungannya. Vivi cemberut melepas kepergian suaminya. Tidak ada perpisahan hangat. Karena perempuan itu kadung merajuk, yang sayangnya Abi terlalu datar dan santai menyikapi itu. Pria 29 tahun itu melajukan mobilnya ke rumah sakit, langsung menuju kamar inap di mana Ajeng dirawat. Terlihat dua pria yang diutus menjaga di depan ruangan masih stay di sana. Keduanya memberikan laporan tentang kebenaran seorang pemuda datang hendak menemui Ajeng, namun jelas langsung diusir dan dicegah begitu saja, membuat Abi tersenyum puas mendengar laporan sore itu. "Sore, bagaimana keadaan kamu?" sapa Abi mendekati istrinya yang nampak bermuka muram. "Aku ingin pulang," jawab Ajeng langsung saja. Ia merasa sudah tidak betah berada di rumah sakit. "Oke, aku konsultasi ke dokternya dulu, baru memastikan," ujar Abi menemui dokter yang menangani istrinya. Kondisi Ajeng sudah lepas infus, kendati demikian, ia harus beristirahat selama masa pemulihan. Perempuan itu akhirnya diperbolehkan pulang dan wajib kontrol untuk 3 hari ke depan. "Mas, aku mau pulang ke apartemen saja," pinta Ajeng saat mereka sudah di dalam mobil. Abi tidak menyahut, ia langsung memposisikan dirinya di jok kemudi, melajukan mobilnya sendiri dengan kecepatan sedang. Ajeng terdiam karena merasa diabaikan. Hanya saja sedikit takut jika nanti Abi membawanya kembali ke rumahnya. Sungguh Ajeng masih trauma atas insiden kemarin. "Mas, kita mau kemana?" tanya perempuan itu makin galau saja sambil meneliti jalan. Rasa penasaran baru mereda setelah turun di depan sebuah hunian di perumahan yang tak begitu besar, namun rumah itu terlihat bersih dan nyaman. "Ayo masuk, kenapa bengong di situ?" tegur Abi mendapati istrinya tidak beranjak dari pijakan. "Ini rumah siapa, Mas?" tanya Ajeng ragu melangkah masuk. "Rumah kita. Lebih tepatnya rumah singgah kamu sementara sampai nanti melahirkan. Aku akan mengunjungimu 2 hari sekali, sisanya di rumahku sendiri," ujar Abi cukup jelas. "Aku tidak butuh pendampingan, kamu tidak usah sering-sering datang ataupun membagi waktu untuk di sini dan di sana, seperti dulu saja," sanggah Ajeng tak ingin terlibat terlalu jauh. Terlebih ia merasa tidak nyaman berada di samping suami sementaranya. "Aku yang memberi keputusan, terima saja dengan baik, maka semuanya akan baik-baik saja. Kalaupun aku meminta kamu untuk tinggal bersamaku, tentu tidak ada yang salah juga, karena saat ini kamu dan aku terikat pernikahan," ucap Abi cukup tenang. "Ini kamar utama. Semua pakaian dan barang pribadimu sudah dipindahkan ke sini. Untuk malam ini, aku juga akan menginap di sini menemanimu," ujar Abi tak mau ambil pusing dengan sikap dan gaya penolakan Ajeng. "Tapi Mas, aku tidak mau sekamar, bahkan seranjang," tolak Ajeng belak-belakan. "Jangan khawatir Ajeng, aku hanya ingin dekat dengan calon anakku. Jangan pula merasa GR karena semua yang aku berikan termasuk fasilitas rumah dan isinya karena kamu mengandung anakku. Setelah anak itu lahir, tentu semua tidak akan sama dan seperti yang sudah kita sepakati, kamu tidak berhak atas anak itu nantinya." Ajeng terdiam, selalu ada sisa rasa sakit di setiap penghujung kata jika mengingat tentang status anak ini yang seperti penggadaian, di mana setelah lahir nanti dianggap lunas dan siap diambil pemiliknya. Sungguh Ajeng mulai merasakan kasih sayang. "Istirahatlah lebih dulu, bukankah dokter menyarankan agar kamu banyak beristirahat?" titah Abi bernada mutlak. "Aku mau ponselku, tolong kembalikan. Hanan akan kesulitan menghubungiku." "Aku sudah mengabarinya, jangan khawatir." "Aku butuh privasi, apa yang kamu lakukan padaku sudah berlebihan." "Ini ponselmu, di dalamnya ada nomor baru. Jangan coba-coba membagi kontak selain dengan Hanan. Ingat Ajeng,
4 bulan yang tersisa sudah kupersiapkan sesar untukmu, dan semua kehidupanmu akan aku kembalikan. Nampaknya Ajeng harus bersabar. 4 bulan tidak terlalu lama bukan? Walaupun statusnya tak lagi sama dan telah merubah kodratnya menjadi seorang ibu. Semoga apa yang perempuan itu harapkan seindah harapannya. Hari-hari Ajeng lalui terasa begitu sulit dan kadang tak jarang membuatnya merasa begitu hampa. Perempuan itu pun menyibukkan diri dengan menulis kisah dirinya menjadi sebuah buku. Waktu yang cukup luang sering Ajeng gunakan untuk menulis.